proposal ya? Iya, Bu. Pembimbingnya siapa? Belum keluar. SK-nya Oh, belum belum keluar. keluar. Oke. Ya. Oke, Hendra Purnama sudah. Sekarang Alia Robiah. Yang mana Alia Robiah? Saya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Robiah, Ya. mahasiswa semester 1, Bu, dari Bangka Belitung. Oh, Babel ya. Tempat tugas saya di MTS Negeri 1 Bangka. Negeri 1 Bangka. Oke. Salam kenal juga teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afri Reni. Mana Afri Reni? Iya, Bu, saya. Assalamualaikum Afri warahmatullahi Reni kok wabarakatuh. nggak kelihatan ya? Ada, Bu, saya aktif kameranya. Kameranya dinyalakan kali ya? Nyala, Bu. Hah? Nyala. Mana suaranya Afri Reni? Kok nggak muncul Afri Reni? Iya, saya, Ibu. Muncul ini, Bu. Saya ya? Aktif dua-duanya. Ya udah coba bicara deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afri Reni. Saya dari Bekasi. Saya juga ngulang sama, seangkatan sama Bu Desi. Semester berapa Ibu? Semester 3, Bu. Semester 3. Oke. Dari mana? Dari Bekasi. Bekasi, iya. Terus nggak apa itunya kerjanya Saya atau ngajar di SMA Negeri 1 Setu Bekasi. SMA? Negeri 1 Setu Bekasi. Saya tuh Bekasi. Oh itu ada guru matematika Bu Eli ya? Ada Bu Eli nggak? Enggak, Bu Eli. Oh enggak ya. Kayaknya di SMA lain ya, pernah dengar namanya, Bu. Oke. Ya udah. Ini berarti sekarang ngambil workshop ya? Iya, kuliah workshop. seminar. Mata kuliah workshop ya? Iya, Bu. Oke. Cahyo Heni. Iya. Perkenalkan, nama saya Cayoheni Meiliana, biasa dipanggil Heni. Saya dari suku Surakarta, tapi saya ngajar di SMP 14 Balikpapan. Hah? Gitu, Bu. Oh tapi sekarang Iya, tinggal Bu, di Balikpapan. Iya, jadi kemarin sempat daftarnya kan pas lagi di Solo, karena kalau di Balikpapan kan harus ke Samarinda kan pas waktu ada acara ke Solo, sekalian daftar di Solo. Jadi begitu, Bu. Oh, jadi sekarang di Solo nih? Kenapa, Bu? Sekarang di Solo? Iya, sekarang posisi di Solo, Bu. Solo. Jadi ngajar tetap Karena yang posisi SMP? masih, karena iya SMP 14 Balikpapan. Jadi masih daring ya? Iya. Oke. Desi Lydia Sari. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Lydia Sari. Saya semester 3, mengajar saya di MTS Negeri 2 Kota Malang. Terima kasih. Malang. Ya, kasih Bu Desi. Dia Santi Novitasari. Mana? Dia Santi Novitasari. Halo? Nama saya Dia Santi Novitasari. Suaranya kecil ya? Iya, Bu. Nggak bisa dibesarkan? Saya tinggal di Bogor, Bu. Di Bogor ya? Iya. Nggak bisa dinyalain itunya? Tinggal di Bogor terus? Saya mengajar di SMA 1 Babakan Madang, Bu. Oh, videonya dinyalakan dong. Sudah, Bu. Kameranya dinyalakan. Sudah dinyalakan, Bu. Yang mana orangnya? Nggak kelihatan kayaknya. Nggak kelihatan, Bu. Dia Santi itu kamera itu lambang kamera itu deket itu loh, deket apa namanya mikrofonnya itu. Oh iya, Bu. Bentar, Bu.
Ya, sambil menunggu. Dian Amilawati. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Amilawati. Saya bertugas di SMPN 1 Cimalaka, Sumedang. Oh, Sumedang. Semester Itu Ibu, 1. wajahnya kurang kelihatan, kameranya coba diturunin. Kurang mundur. Atau kameranya di posisinya. Hanya kelihatan matanya. Nah. Ya. Oke, ngajar di SMP ya? SMP 1 Cimalaka, Sumedang, Sumedang. Jabar. Ya, semester 1, Bu. Ibu semester 1, oke. Ira Aprisa Saragi. Ira Aprisa Saragi. Hadir, Bu. Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan saya. Nama saya Aprisa Saragi. Sebentar. Ini saya lagi bau gas sebentar ya. Mengajar di Sebentar Ibu, sebentar. Ya, silakan lanjut, Bu. Tadi bau gas di rumah saya, jadi. Oke, lanjut. Oke. Saya berasal dari Batam, sekarang mengajar di SMP dan SMA Unspin School. Terima kasih. Ya, semester 1. Ya, masih semester 1. Oke, semester 1. Juliana Feva Rahmawati. Mana Juliana Feva Rahmawati? Mana Juliana? Orangnya nggak ada kali ya. Marcelo. Marcelo, mana Marcelo? Hadir. Ya, silakan. Ya, perkenalkan Lino, panggil aja Marcel. Saya semester 1. Sementara saya mengajar di SMA Binus School Bekasi. Terima kasih. SMA? Bina Nusantara. Sekolah Bina Nusantara. Mardiana Zulfa. Ya, saya Bu. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Mardiana Zulfa. Alamat di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan. Dan sekarang, ya? Iya, Bu. Dan sekarang sedang mengajar di SD Insan Cendekia Madani Serpong. Ya, terima kasih. Muhammad Halimun. Ya. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halimunanto. Saya dari UPBJ Tarakan. Tempat saya dari Nunukan, Kalimantan Utara. Terus? Saya semester 1, Bu. Semester 1. Terima kasih, Bu. Udah ngajar belum? Sudah, Bu. Saya ngajar di MTS dan MA Ma'arif NU 01 Nunukan.
Tadi Mardiana Julfa itu semester berapa? Mardiana Julfa? Dinyalakan dulu. Oh ya, semester 1, Bu. Semester 1, oke. Iya. Siti Aminah? Saya, Bu. Mana Siti Aminah? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari UPBJJ Denpasar, Bali. Silakan, Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari UPBJJ Denpasar, Bali. Saya ngajar di MAN 1 Jembrana, Bali. Aslinya ya, aslinya semester 1. Ya, aslinya? Aslinya Jateng. Oke. Ini kok videonya nggak nyala ya? Nyala itu, Bu. Nih. Oh iya. Oke. Makasih. Suarko mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Suarko pakai masker memang. Ini di mana ini? Di posisinya? Banyak orang di sana? Iya, Bu, saya di lab komputer. Suaranya kurang kencang ya? Saya di lab komputer, Bu. Oh. Kalau banyak orang nggak apa-apa, maskernya tetap aja dipakai. Iya, siswa saya sih, Bu. Hah? Siswa di sebelah. Siswa. Oh, pakai aja, Pak, maskernya. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Suarko dari Bangka Belitung. Oh, sama Bangka Belitung tadi sama siapa tadi? Iya, Bu. Dari Bangka Belitung saya mengajar di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Oke. Semester? Saya semester 1. Yani Rohaini? Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Rohaini. Saya dari UPBJJ Bogor. Saya tinggal di Sukabumi, Bu. Saya ngajar di SMK, tepatnya SMK Negeri 1 Geger Bitung. Saya baru semester 1. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Juliana. Mana ya? Juliana Veva. Halo. Semester 1.
ngajar di SMP Makarya Jakarta. Oke. Di mana itu Jakarta mana? Jakarta Selatan, Bu. Jakarta Selatan. Oke. Iya. Oke. Ya, jadi apa namanya pada saat saya menjelaskan itu semua di mute ya. Kemudian boleh juga videonya dimatikan, nggak apa-apa. Tapi jangan pergi ya. Di sini kemudian tujuan mata kuliah aljabar ini ya, setelah mempelajari mata kuliah aljabar, mahasiswa itu diharapkan dapat melakukan generalisasi dalam matematika melalui objek-objek aljabar abstrak, antara lain grup, gelanggang, lapangan, transformasi linier, dan ruang hasil kali dalam. Ya, jadi memang ya mata kuliah aljabar ini itu benar-benar mata kuliah yang sangat-sangat abstrak. Mungkin sebenarnya dengkot matematika itu tuh adanya di sini gitu. Matematika tuh intinya tuh sebenarnya di sini. Jadi semua kita hanya bermain pada definisi, teorema, bukti, generalisasi, seperti itu. Jadi kemampuan kalian mahasiswa itu memang diharapkan itu pada tingkat tinggi. Jadi pada membuktikan itu kan sebenarnya udah kemampuan yang paling tinggi ya. Ini melakukan generalisasi. Ya, jadi berkaitan hanya pada definisi, teorema, nanti ada lemma, bukti, generalisasi, paling contoh-contoh sedikit. Ya, seperti itu. Nah, mata kuliah aljabar ini merupakan mata kuliah perlu pengayaan dari mata kuliah struktur aljabar dan aljabar linier yang telah diperoleh di tingkat S1. Ini ada yang lulusan S1 UT enggak? Matematika. Bukan siapa? Siapa yang lulusan S1 UT? Ada enggak? Ya? Nggak ada ya? Jadi kalau di S1 UT itu ada mata kuliah namanya mata kuliah struktur aljabar dan aljabar linier. Jadi kalau di S1 itu sendiri ya, struktur aljabar sendiri, aljabar linier sendiri, masing-masing kalau nggak salah 4 SKS. Nah, di sini perluasan dari ini pengayaan struktur aljabar, namanya aljabar, itu gabungan antara struktur aljabar dan aljabar linier. Itu yang harus itu
jadwal tutorial kita ya. Kalau di total itu ada 12 minggu. Kita sekarang sudah sampai pada minggu ketiga akhir ya. Minggu ketiga akhir itu web pertama. Ya, jadi pada tutorial pertama itu tentang himpunan dan fungsi. Ya, harusnya kalian sudah membacanya ya, sudah mulai dipahaminya. Lalu modul kedua tentang teori dasar grup. Dan itu akan ada pemberian tugas satu ini. Ini beruntunglah ini mahasiswa baru ya, ada webnya ya. Kalau dulu kan memang benar-benar semua dari tutorial online. Sekarang ini benar-benar alhamdulillah ada webnya ya. Jadi di sini ada 4 kali web. Tugasnya ada pada pertemuan ke-4, ke-7, dan ke-10. Itu tugasnya. Nah, ini bobot penilaiannya ya. 60% itu berasal dari nilai tutorial. Dan 40% berasal dari nilai ujian akhir semester. Nah, tutorial yang 60% tersebut ini bobotnya 10% kehadiran. Nah, kehadirannya bisa kehadiran dari webnya, bisa ditambah kehadiran pada saat tutorial online. Kan di dalam tutorial online kan ada ya, di dalam web juga kan ada klik kehadiran gitu kan. Di situ dilihat 10% kehadiran. Kemudian 20% diskusi. Setiap pertemuan saya selalu memberikan diskusi, nah itulah ya. Nah, untuk menjawab diskusi ini itu diberi waktu maksimal 2 minggu ya. Artinya di sini tidak kita kan tutorial kan ada 12 minggu. Jangan sampai diskusi pertama nanti jawabnya di minggu ke-12 misalnya gitu. Walaupun Bapak Ibu bisa menjawab diskusi di situ. Kalau tugas itu kan benar-benar dibatasi ya. Kalau sudah waktunya tutup ya sudah tutup, nggak bisa mengupload jawaban tugas gitu. Tapi kalau diskusi bisa. Nah, cuman kalau yang lebih dari 2 minggu, berarti udah saya nggak nilai gitu loh. Paling saya nilainya paling kecil, misalnya 0 atau 5, misalnya dengan skala 100 gitu. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu di sini jawaban diskusi itu jangan sampai lebih dari 2 minggu. Kemudian 70% tugas. Tugas kita ada 3 gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menjawabnya hanya 2 tugas, berarti nanti tetap nilainya dibagi 3. Misalnya tugas yang jawab dia hanya tugas 2 sama tugas 3. Tugas 2 nilainya 100 misalnya. Tugas 3 juga 100. Berarti kan 200, tapi tetap dibagi 3. 200 bagi 3. Akan rugi gitu ya kalau tidak memanfaatkan ini. Karena kan persentase tutorial itu sangat besar. Ada 60%. Nah, tapi ya, pemberlakuan ini 60% tutorial, 40% tutorial itu tidak berlaku ketika nilai UAS-nya kurang dari 40 dengan skala 100.
Nah, ini banyak ya mahasiswa saya yang protes mata kuliah aljabar. Kenapa nilai saya jelek gitu? Padahal saya memberikan nilainya pada saat tutorial itu bagus. Walaupun nilai tutorialnya bagus, sampai 100 katakanlah ekstrim 100, tapi nanti pada saat ujian akhir semesternya di bawah 40, itu tetap nilainya E. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan gitu, bahwa tutorial ini tuh sebenarnya bukan mencari nilai. Tapi tutorial ya oke, mencari nilai ya tujuan, tapi bukan tujuan utama. Ya, tutorial tetap adalah untuk memahami materi-materi di dalam mata kuliah tersebut. Jadi untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diinginkan dalam mata kuliah tersebut. Jadi itu tujuan utama tutorial. Sehingga kalau si mahasiswa sudah memahami materi mata kuliah, itu nilai UAS-nya itu akan bagus. Itu akan berbanding lurus gitu ya. Materi bagus itu akan berbanding lurus dengan capaian nilai UAS-nya. Nah, mengapa UT mempersyaratkan seperti ini? Harus ada UAS minimal 40 gitu ya, baru itu berlaku. Ya, ini memang karena kita menjaga kualitas ya. Kita menjaga kualitas, di mana UT itu kan visinya itu kan penyelenggaraan PJJ yang diselenggarakan secara dunia gitu ya, berkualitas dunia. Kita itu diaudit oleh lembaga internasional ICDE ya, International Council of Distance Education, dan kita selalu mendapatkan nilai baik ya dari ICDE itu. Nah inilah dia mereka 40. Nggak ada ini, nggak ada, tapi mereka tutorialnya bagus-bagus, tapi kenapa nilai ujiannya kok kecil? Artinya apa? Tutorial itu tuh tidak berpengaruh pada penguasaan kompetensi, hanya berpengaruh pada pencapaian nilai saja gitu. Nah mereka seperti itu. Nah kita kan harus menjaga kualitas kita, jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang indikator-indikator yang dituntut oleh gitu. Ya, kenapa nilai satu yang ada satu tutorial. Jadi diharapkan UAS ini ya. Nah, untuk semester kemarin, ini karena masalah COVID, kita tidak menyelenggarakan UAS, ya tidak bisa menyelenggarakan UAS, dan UT juga belum sistemnya itu belum bisa menyelenggarakan secara online ya, apalagi dalam jumlah besar gitu. Online kita sudah ada, tapi memang terbatas hanya untuk mata kuliah ujian ulang yang bentrok misalnya, atau mata kuliah ujian ulang atau ujian ulang bentrok gitu ya, atau ujian bentrok. Hanya terbatas itu. Jadi tidak bisa melayani semua mahasiswa. Sehingga semester kemarin itu ditiadakan ujian akhir semesternya. Ya kecuali praktek itu pasti ada ujiannya, kemudian TAP tugas akhir program itu pasti ada ujiannya untuk yang S1. Sehingga kemarin itu semester kemarin benar-benar nilai hanya diambil dari tutorial. Ya, jadi kemarin tuh boleh dibilang nilainya bagus-bagus ya, tutorial. Nah, untuk semester sekarang ini masih suasana pandemi COVID seperti ini, dan kita lihat makin parah ya, jumlah COVID kita ini makin tinggi setiap harinya. Jadi kemungkinan ujian akhir semester pun itu tidak akan dilaksanakan. Tapi di sini nilai itu tidak 100% dari tutorial. Kayak kemarin kan benar-benar 100% dari tutorial. Nah, kalau sekarang ujian akhir semesternya akan digantikan dengan kemungkinan ya, ini saya baru ini aja ya, take home action. Jadi tetap nanti ada soal mungkin yang diberikan nanti mahasiswa mengerjakannya di rumah masing-masing seperti itu. Ya, jadi tetap ada tapi bentuknya berbeda gitu. Ya. Jadi itu
pendahuluan dari saya ya. Barangkali ada yang bertanya tentang ini? Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, kita beralih ke materi ya. Kita materi pertama tadi tentang apa ya? Tentang himpunan ya. Tentang himpunan, lalu materi kedua tentang grup. Himpunan dan fungsi materi pertama, lalu materi kedua, modul 2 teori dasar grup ya, tentang teori dasar grup. Saya memberikan video-video, ada yang lihat video saya? Di YouTube ya Bu? Sudah. Ya, YouTube. Ya, Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, ya itu materi-materi yang memang saya itu mengembangkannya baru ya, baru ini pengembangan itu karena masa COVID ini ya, karena dipaksa masa COVID ini, jadi saya mengembangkan materi tersebut, tapi memang belum semuanya saya kembangkan. Pokoknya setiap saya selesai saya upload, setiap selesai saya upload gitu kan. Ya. Nah, dari materi itu kita bahas satu ini, yang menurut Bapak itu yang mana? Yang tugas kedua. Ya. Tugas kedua. Halo. Halo. Tugas kedua nomor 2, Bu. Tugas. Bukan tugas Bu, Diskusi, Bu. Oh, diskusi 2 nomor 2. Ya Bu, diskusi 2 nomor 2. Itu agak multi persepsi Bu, beda persepsi. Apa ya, tentang apa? Entar sebentar saya lihat. Yang isomorfisme Bu. Homomorfisme. Oh, homomorfisme ya. Oke. Ya. Homomorfisme. Yang homomorfisme ini kan sebenarnya modul nanti ya, ini sebenarnya tidak terupdate ya. Oke. Homomorfisme grup Bu. Homomorfisme grup. Isomorfisme grup Bu, lebih tepatnya. Kalau homomorfisme insya Allah udah. Yang isomorfisme grup. Jadi gini ya. Oke, saya mau menjelaskan ini. Sebelum ke sana ya. Oh, salah. Bentar ya, saya ini juga masih ini nih, masih belajar nih. Oke. Ya. Jadi pertama fungsi dulu ya. Kalau fungsi paham ya, Bapak Ibu ya? Fungsi? Iya. Insya Allah paham, Bu. Paham ya. Nah, fungsi itu ada berapa macam? Fungsi yang bagaimana? 3, injektif, subjektif. Ya, injektif ya. Injektif, Ada 3. Ada 3, Bu. Injektif, Ya, injektif. dan bijektif. Bijektif. Sama bijektif ya. Bijektif. Nah, kalau nggak salah saya ada deh tugas ya. Berikan contoh yang hanya injektif gitu. Ada ya? Ada, Bu. Ada ya? Ada di diskusi 1. Nah, itu banyak ya. Yang hanya injektif tapi dia juga subjektif. Jadi kayak misalnya gini ya. Ini saya hanya menggambarkan dalam diagram Venn. Ini biasa daerah asal gitu ya. Ini daerah asal, ini daerah asil B,
Misalkan, misalnya gini. Ya. Nah ini apa? Fungsi apa ini? Injektif, subjektif, atau apa? Ya? Ya, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ah, nggak kelihatan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nggak kelihatan. Oh. Katanya hanya only members of this organization, Bu, yang bisa melihat. Oh gitu. Iya. Tulisannya hanya whiteboard in progress. Oh. Mungkin hanya yang punya Teams dari UT-nya gitu kali ya, Bu ya. Ini pakai apa ininya, emailnya? e-kampus bukan? Bukan, Bu, saya. Kalau saya ya, nggak tahu yang lain. Yang lainnya pakai e-kampus nggak? Enggak, saya sama, Bu, nggak kelihatan juga. Masuknya nggak lewat email, Bu, langsung Gitu ya. klik link. Bertahan ya. Ini satu-satu. Ya. Ya. Ini subjektif. Tidak. Ayo. Injektif ya, satu-satu. Bukan. Lalu subjektif bukan, karena apa? Di sini ada satu pasangan. Kalau subjektif di sini harus habis. Dokumennya harus habis. Oke, sebentar.
Ya, jadi itu ya. Nah, banyak mahasiswa yang memberikan contohnya begini. Saya minta ini kan bukan ini ya, contoh yang ini tuh bukan real. Saya mintakan dari R ke R ya, dari R hanya inti gitu. Nah, ini. Nah, yang ini ejected bener apa enggak? Jawab. Contohnya seperti ini. Kalau ini fungsi apa nih? Ini kadang yang menggunakan ini. Y sama dengan X kuadrat plus 2. Ini fungsi bukan? Fungsi bukan ini? Fungsi, Bu. Fungsi, Bu. Fungsi. Ya, silakan cari ya. Yang bisa beri contoh ya. Cari ya. Nah, sekarang mengapa dia memberikan fungsi ini dulu. Jadi kita harus paham dulu mana adjektif, mana subjektif ya. Lebih dua-duanya. Sekarang ini fungsi ya. Operasinya bintang. Penggunaan Y
harus punya 4 syarat ini ya. Nah, ada yang namanya homomorfisme grup. Homomorfisme grup. Homomorfisme itu suatu apa sih? G grup misalnya operasi grup. Anggota ya, positif XO bukan ya. Udah gimana ya? Menghapus gimana nih? Kok lu nggak ini? Mau hapus gimana ini caranya? Oh, di sini aja nih. Ya. Untuk setiap X anggota G, untuk XY ya, Y anggota G, ya, disebut umpamanya jika V X bintang Y, ya, artinya X bintang Y ini kan ada di G. Nah, V ini memetakan X bintang Y ini ke G aksen, itu hasilnya adalah Vx string, ini operasi di G aksen, Vy. Jadi dia mempertahankan operasi. Jadi ini syaratnya, ini syarat grup. Ya, sampai sini. Kalau ini dicatat atau gimana nih caranya nih? Atau difoto? Bapak Ibu, Bu. Karena saya mau hapus. Oh ya, sebentar Bu, Bentar Bu, lagi nulis Bu. Sudah kelihatan Bu papan tulisnya? Nggak kelihatan. Tidak ada, tidak kelihatan. Hah? Tidak kelihatan. Saya kelihatan kok. Saya tidak. Malah suaranya aja. Mana ya? Saya sudah kelihatan jelas, Bu. Boleh bantu Bapak Ibu, bisa diklik yang 3 titik itu ada di paling bawah, turn on incoming video. Coba pastiin kalau itu udah di turn on. Makasih. Itu titik 3, klik terus apa? Nanti kalau sudah diklik dia akan jadi turn off incoming. Biasanya layarnya akan. Iya. Coba Ibu dicoba.
yang belum terlihat. Bisa? Iya, Bu. Sudah ada, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Jadi caranya tadi ya? Udah, oke. Ya. Silakan kamu itu dulu catat. Catat dulu, Bu. Untuk link presensinya di mana nih? jejaknya di sini. Di itu juga diklik ada di itu kan Diklik tapi diklik nggak juga ya di situ ya. nggak ada tulisan hadir ndaknya gitu Bu di sana. Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa Bu. Nggak bisa ya? Iya. Mungkin dari Ibu bisa jadi.
Isomorfisme itu kan yang pertama apa? Pemetaan. Lalu yang kedua, mempertahankan operasi. Nah, kalau olisomorfisme yang pertama homomorfisme dengan syarat ya, dia itu bijektif. Ya, dengan syarat bijektif. Gitu. Jadi selain dia pemetaan syaratnya, lalu yang ketiga dia sebelum kita ke sini ya, sekarang kita injektif atau subjektif. Buktikan suatu pemetaan dulu dengan fungsi ya. Suatu relasi merupakan satu fungsi, kedua merupakan injektif, yang ketiga merupakan surjektif. Ya, bagaimana cara membuktikan ini? Nah, kalau cara membuktikan suatu fungsi, taruhlah dia F ya fungsinya ya. Suatu fungsi F, dia memetakan misalnya dari himpunan A ke himpunan B. Misalnya gini. Cara ya, yang pertama tadi, cara bukti suatu fungsi. Nah, kalau membuktikan suatu fungsi injektif itu kebalikan dari fungsi. Cara membuktikan fungsi. Ya. Kalau fungsi itu kan dari kiri ke kanan ya. Jika X sama dengan Y, maka Fx sama dengan terus itu dibuka.
yang ketiga, pokoknya setiap anggota di B harus punya pasangan di A. Jadi ambil cara bukti dulu. Kita tulis dulu ya, cara bukti subjektif. Ya. Ambil S anggota di A harus ya, sama dengan S. Misalkan fungsi dari bilangan real ke bilangan real, ya. X kuadrat plus 2. Ini contohnya ya. Apakah fungsi ini bersifat injek? Pertama, apakah ini fungsi? Ya. Pertama, apakah f ini fungsi? Apakah f fungsi? Lalu yang kedua, apakah f injektif? Yang ketiga, apakah f surjektif? Gitu. Ada nggak yang bisa buktikan? Kalau ada, saya kasih poin nih, yang bisa buktikan ini nih. Ini sudah yang sebelah kiri? Saya hapus aja ini kiri ya. Sudah, Bu. Ada yang bisa buktikan ini? Fx apakah fungsi, apakah injektif, apakah subjektif? Oke. Ya. Nah, yang pertama apakah fungsi ya? Yang pertama, tadi ambil sembarang X, Y, anggota R. Maksudnya R yang di sini ya, yang di domain ya. Ya. Dengan X sama dengan Y. Ya. Dengan X sama dengan Y. Nah, sekarang Fx itu berapa? Bukan berapa. Fx itu kan ini ya, X kuadrat plus Y. X kuadrat plus Y. X kuadrat plus 2 ya. X kuadrat plus 2. X kuadrat. Fx sama dengan X kuadrat plus 2. Nah, tadi X ini kan sama dengan Y kan? Nah, X ini sama dengan Y. Jadi bisa kita tulis, ini sama juga dengan Y kuadrat plus 2. Nah, Y kuadrat plus 2 itu kan FY kan?
FY. Ya, jadi Fx sama dengan Fy. Jadi ini fungsi. Ya, jadi F merupakan fungsi. Ini bukti F merupakan fungsi. Lalu bagaimana bukti F merupakan injektif ya? Nah, yang kedua ya. Ambil sebarang XY anggota R. Nah, XY anggota R-nya di sini ya, tetap di domain. Tapi di sini syaratnya dengan Fx sama dengan Fy. Ya. Fx itu apa? Fx adalah x kuadrat plus 2. Fy y kuadrat plus 2. Nah, berarti di sini x kuadrat plus x kuadrat sama dengan ya, sama dengan y kuadrat. Ternyata x di sini sama dengan plus minus y, benar nggak? Artinya apa? Artinya tidak x sama dengan y. Ada 2 ya kan? Tidak x sama dengan y. Jadi di sini ada 2 ya. Ada 2 x sama dengan y dan x sama dengan min y, tidak tunggal x sama dengan y. Sehingga jadi di sini jadi F tidak injektif. Gitu. Sampai sini dipahami nggak? Bisa nggak? Ya. Bisa dipahami. Oke. Kemudian yang ketiga, kita mau membuktikan apakah dia surjektif. Ya. Ambil sembarang Y anggota R. Nah, R-nya yang R di sini ya, berarti yang kodomain ya. Yang kodomain. Nah, kita mau mencari apakah ada X di R sehingga Fx sama dengan Y. Ya. Ya. Andai ada ya. Andai ada X anggota R sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Nah, ini artinya apa? Artinya Fx itu kan X kuadrat plus 2 sama dengan Y. Maka X kuadrat sama dengan Y min 2. Maka X sama dengan apa? Plus minus akar Y min 2. Apakah dia subjektif? Kalau begini? Subjektif tidak? Ada yang bisa memberi penjelasan kepada saya ini subjektif tidak? Menurut saya iya subjektif, Bu. Hah? Menurut saya iya subjektif. Subjektif. Ada yang pendapat lain? Karena kan kalau kita ambil sembarang Y anggota R ya,
kita ambil sembarang anggota di sini ya. Di sini ternyata ada anggota di R yang satunya ini, sehingga Fx sama dengan Y. Nah, rumusnya apa? Kalau kita ambil Y sembarang, ternyata pasangannya adalah ada 2, yaitu plus minus akar Y min 2. Apakah ini dengan begini itu sudah bisa dikatakan surjektif? Ada yang bisa memberi penjelasan kepada saya? Ya. Misalkan saya ambil Y-nya kan itu bilangan real, tapi kalau saya ambil Y-nya bilangan lebih kecil daripada 2, itu akan menjadi negatif dan jadi bilangan tidak real. Oke, ini siapa ini? Kalau di sini kan nggak kelihatan. Siapa namanya ini? Marcelino, Bu. Siapa? Siapa namanya? Marcelino, Bu. Marcelino. Marcel. Lino ya, Marcel ya? Iya, betul sekali ya. Marcel ya. Marcel, betul sekali. Kalau kita ambil Y-nya lebih kecil dari 2. Apakah punya pasangan X? Ini kita bisa di real ya, bukan di bilangan kompleks ya. Ada nggak pasangannya di X? Kalau Y-nya kurang dari 2. Contohnya 1. Kalau Y-nya 1, bagaimana? Jadi akar berapa? Negatif. Akar negatif. Apakah ada di dalam bilangan real akar negatif? Tidak ada. Tidak ada. Jadi di sini tidak semua Y ya, yang jadi Apa soalnya yang diskusi itu soalnya? Jika M1 dan M2 fungsi onto, apa? Jika M1 dan M2 fungsi onto, jika M1 dan M2 onto. ya. Terus jelas.
28. Oke. Kalau definisinya 2.24. Kalau yang namanya ontomorfisme apa? Apa yang disebut entomorfisme? Ada. Ya, ada. Jadi M1 dan M2 itu onto. Kita lihat homomorfisme, teori 5 dasar homomorfisme ya. Halaman 2.28. Saya jelaskan ke nol ya. Sebenarnya kernel itu di struktur aljabar sih sudah dipelajari ya, tapi oke saya ulang nggak apa-apa. Misalkan
Contohnya misalnya apa ya? Oke lah yang tadi ya, yang tadi misalkan kan tadi F sama dengan oh tidak harus homomorfisme ya, tidak harus homomorfisme fungsi kali ya. Contohnya mana ya? Dengan real tanpa nol dengan operasi oh kalian juga. Ini operasi perkalian juga. Ya. Jadi ini kan grup ya. M ini grup. Karena punya inverse ya, kalau dia tidak determinan tidak nol kan pasti punya inverse ya. Identitasnya apa ini kalau matriks yang ini? Identitasnya apa? 1001. 1001. Oke, bukan 000 ya.
Kalau 000 itu identitas pada penjumlahan. Tapi ini kan pada perkalian. Berarti identitasnya 1001. Kemudian R0 ini bilangan real tanpa 0 dengan operasi perkalian. Identitasnya apa? Perkalian. 1. Ya. Oke. Nah, ini didefinisikan, fungsinya ini didefinisikan FA itu sama dengan ini. Nah, ini apa? Lambang apa ini? Determinan. Jadi FA sama dengan determinan A untuk setiap A matriks ya, matriks anggota di M. Ya. Nah, ini ternyata ini merupakan homomorfisme. Silakan ya nanti dicoba ya bahwa F ini merupakan homomorfisme. Ya. Nah, sekarang saya mau bicarakan kernel. Kernel dari F. Ya. Kernel dari F. Kernel dari F itu apa? Kernel dari F itu semua himpunan A anggota di mana? A anggota di mana? Di M. Pokoknya kernel itu semua anggota di sini ya, di kodomain ya. Semua anggota di M sedemikian ya, sehingga FA sama dengan apa? Sama dengan apa? FA sama dengan apa? Apa? Identitas di mana? Identitas di R0 ini. R0. Iya, ini 0 ini maksudnya identitas di B ya. Kalau yang di atas ini 0 ini identitas di B. Berapa? 0. 1. Jadi sampai 1. Gitu loh maksudnya. Maksudnya kernel tuh gitu. Sama dengan 1. Ya. Nah, ini berarti sama dengan himpunan ya A anggota M yaitu matriks dalam bentuk ya dalam bentuk A, B, C, D dengan determinan yang tidak sama dengan 0 sedemikian hingga FA itu apa sih? FA adalah di sini definisinya determinan A kan? Determinan A sama dengan 1. Nah, ini lain masuk kernel F. Gitu. Ya. Jadi semua himpunan matriks yang determinannya sama dengan 1. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang yang ini bagaimana? Kalau saya jawab, nanti diskusinya jadinya enak dong ya. Silakan ya. Ini kan diskusi berapa ini? Diskusi 2 ya? Iya, Bu. Ya, diskusi 2, Bu. Ya, diskusi 2 kan masih ada waktu tuh untuk menjawabnya. Nanti kalau saya jawab sekarang, ini dong. Pokoknya lihat aja di situ, teorema dasar homomorfisme. Ya, M-nya diganti G kalau di sini. Apa? Di sini tuh G-nya diganti M. Nah, dibulak-balik aja itunya. Nah, di situ kan misalkan V dari G1 ke G2 homomorfisme pada atau onto dengan kernel V sama dengan K. Maka G1 ini namanya equation ya. Grup G1 per K ini isomorfisme dengan G2. Pokoknya ikutin teorema dasar ini aja, nggak pakai pembuktian, nggak pakai apa. Gitu. Kemudian diskusi 2 bisa. Group question. Diskusi 2 itu soalnya ada berapa? Hah? Ada 2. Ada 2. Ada 2, Bu. Yang 1 udah ya, pokoknya ikutin aja teorema itu. Yang 2 apa? Himpunan 0, 1, 2, 3 di bawah operasi perkalian bilangan bulat modulo 4 bukan grup. Mengapa? Himpunan 1 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Itu di bawah operasi perkalian bilangan bulat. Bukan grup, di bawah operasi bilangan bulat. Modulo 4. Bukan grup ya? Iya. Tahu lah ya, kenapa ini udah kelihatan ini. Iya. Bisa ya kalau ini mah ya. Oke, materi yang ini gimana? Materi yang di latihan sini gimana? Tadi kan grup sudah ya. Matikan nya. Ini sudah yang sebelah kiri? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bu, berarti definisi M1 dan M2 di sini bukan matriks ya, Bu ya? Bukan. Itu hanya lambang himpunan. Tapi yang di sini nih yang saya hapus ini matriks. Jadi kan biasanya didefinisikan M itu apa, tergantung dari definisi himpunannya ya. Beda-beda. Contoh ini ya sebentar. Ya. Sekarang saya ambil contoh gini. Ya, misalkan fungsi G salah bukan ini. R itu kan bilangan real. R bilangan real. Kemudian operasi pada R. Operasi pada R didefinisikan ya untuk setiap A, B di R ya. A bintang B, operasinya bintang. Itu definisinya AB plus 1. Pertanyaan saya, apakah R bintang ini grup? Silahkan dicoba dicari. Nanti kalau yang sudah silakan itu apa namanya kemukakan ya. Saya sudah Bu, bisa menjawab. Silakan dikerjakan. Apakah dia grup? Berarti ini harus dibuktikan apa? Pertama apa? Tertutup, asosiatif, tertutup, identitas, dan asosiatif, identitas ya. Kalau satu aja sifat yang bisa ditunjukkan tidak dipenuhi, udah nggak usah yang lainnya gitu. Satu aja tunjukkan ini bukan grup. Gitu. Tapi kalau semuanya bisa ditunjukkan memenuhi, ya berarti grup. Gitu. Silahkan.
Ada yang sudah bisa? Ya, tidak asosiatif, berarti dia bukan grup. Yang lain bisa? Karena ABC ditambah C ditambah 1 tidak sama dengan ABC ditambah A ditambah 1. Ya. Iya, dari situ aja sudah itu. Kalau tertutup iya ya? Iya, tertutup. Tertutup benar ya? Karena kan AB plus 1 itu pasti bilangan real kan? Ya. Jadi kan A bintang B ya. Bintang C itu sama dengan A bintang B bintang C. Ini dulu. Yang dalam kurung dulu A bintang B kan? AB plus 1 B plus 1 bintang C gitu kan? Iya. Nah, yang ini AB plus 1 C kali C. AB plus 1 C gitu kan? Iya. Plus 1. Iya. Ya, sama dengan ABC plus C. ABC plus C plus 1. Sementara A bintang B bintang C. B bintang C sama dengan A bintang dari B C plus 1 sama dengan A BC plus 1 plus 1 sama dengan ABC plus A plus 1. Tidak sama ya? Tidak sama, jadi di sini A bintang B bintang A bintang B bintang C ya. Jadi tidak asosiatif ya. Jadi tidak asosiatif ya. Berarti bukan grup. Udah satu aja yang bawah aja nggak usah dibuktikan lagi gitu. Sekarang saya mau menjelaskan tentang koset ya. Ini koset sering sekali digunakan dalam grup normal. Koset. Jadi definisi koset itu G A ini lambang subgroup ya, subgroup G. Jadi syaratnya H ini harus subgroup. AH itu sama dengan himpunan AH sedemikian hingga H anggota H. Ini namanya koset. Koset apa? Kiri apa kanan? Koset kiri. Kiri. Ya. Yang kanan juga gini ya. HA sama dengan HA sedemikian hingga H anggota H. Ini koset kanan. Itu namanya koset. Kalau operasinya penjumlahan, gini, A plus H, gitu. Jadi ini koset kirinya, gitu. Jadi tergantung operasinya ya. Tergantung dari operasinya. Kemudian, koset itu bukan himpunan kosong. Pasti jika di dalam grup lalu ada subgrupnya,
ya pasti punya koset. Ya. Jadi setiap subgrup pasti punya koset. Cuma punya kosetnya itu apakah hanya satu, apakah dua, gitu ya. Punya koset. Jadi artinya apa? Artinya di sini AH itu tidak pernah sama dengan himpunan kosong. Jadi AH itu pasti selalu punya anggota. Mengapa AH selalu punya anggota ya? Karena gini, kan AH itu kan tadi adalah himpunan AH kecil sedemikian hingga H itu anggota H ya. Jadi semua anggota AH, di mana anggota H? Oh, A-nya ini ya, A-nya itu anggota G ya. Jadi A anggota G. Kan ini G grup, H subgrup dari G. Nah, A anggota G. A anggota G apakah selalu A anggota H? Saya tanya. H kan subgrup G kan? Kalau subgrup G otomatis dia merupakan suatu subhimpunan. H subhimpunan dari G, tapi H juga grup, sehingga H dikatakan subgrup G. Nah, A anggota G. Pertanyaan saya, apakah A anggota H? Halo? A anggota G, apakah A juga anggota H? Ini G grup. Nah, Belum tentu. Belum tentu. H di sini ya. Ya bisa saja A-nya di sini. Ya, di luar dari H, tapi masih di dalam G. Bisa juga A-nya di dalam H. Bisa juga di sini. Tapi pokoknya A anggota G gitu. Jadi A itu belum tentu selalu ada di H, tapi bisa jadi anggota H gitu. Jadi A anggota G. Nah, AH ini merupakan koset kiri, HA juga merupakan koset kanan. Nah, sekarang tadi saya mau menjelaskan AH itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Kan A itu anggota G ya. Anggota G. Gitu ya. A anggota G. Lalu H itu kan grup kan karena dia subgrup G. Karena H grup ya, maka ada E kan? Maka ada E. Anggota H, elemen identitas di H. Ya kan? Sehingga ya AE itu anggota AH bukan? Anggota AH bukan? Kan E-nya anggota H. Berarti AE anggota AH kan? Iya, AE anggota AH. Ya kan? Ya. Anggota AH besar kan? AE itu apa? AE itu sama dengan A. Nah, A-nya anggota. Tadi anggota A. Jadi selalu ada gitu loh. Selalu ada suatu anggota, minimal adalah A sendiri. A sendiri anggota AH. Jadi tidak pernah himpunan kosong gitu maksud saya. Ini udah jam 10 ya. Oke, jadi itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ini sudah belum? Ini saya hapus nih, yang sebelah kiri. Nah, ini koset ya. Ada lagi namanya subgrup normal. Ya, ada lagi namanya subgrup normal. Sebenarnya subgrup normal itu jika AH sama dengan HA. Jadi artinya berlaku komutatif. Itu subgrup normal.
Ya, jadi ini. Ya. Jadi saya rasa materi hari ini sampai di sini ya. Sampai modul 1, modul 2. Silakan ada pertanyaan. Kalau ini sudah dicatat, saya mau kembali ke itu. Ini saya mau tutup. Sudah belum ini? Hah? Belum, Bu. Belum, oke. Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah? Oke, saya tutup ya. Sudah, Bu. Oke, saya kembali ke... Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Ada nggak yang mau memberi... Oke. Ada yang sudah ngelihat video saya yang di YouTube? Bagaimana? Apakah bisa dipahami dengan seperti itu? Membantu sekali, Bu. Bantu ya? Iya, Bu. Oke. Jadi saya buat itu. Nah, Kan audionya error lagi ya. Nah sekarang ada nggak masukan untuk minggu depan apa yang harus saya perbaiki dalam mengajar saya ini? Silakan. Bu, maaf, mau Ya. bertanya sih. Ini silakan. kan direkam ya, Bu ya. Kan Ya. sebagian kami mengalami gangguan teknis. Ya. Gimana kami mendapat Iya, Bu. Seperti saya hanya dengar suara Ibu aja. Jadi Ini mahasiswa belum ada yang sudah punya e-kampus belum? Email. Caranya gimana tuh, Bu? Nah, caranya gini. Sudah, Bu. Masuk ya ke ikampus.ut.ac.id.
lagi kan tutorial lagi ya. Saya akhiri ya, terima kasih atas partisipasinya. Oh iya, kalau mau WA saya boleh. Kita WA-an, kita bikin WA grup, bagaimana? Boleh banget, Bu. Ya. Boleh banget, Bu. Siapa tahu banyak pertanyaan, Bu. Ya, WA saya 08588 Ya, Bu. 1 ya.